Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang asidimetri. Sebagai pendahuluan, kita mengingat kembali materi tentang konsep pH. pH adalah power of hydrogen ya, atau derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan dari suatu zat. Dinamakan asam adalah apabila molekul atau ion tersebut dapat memberikan proton H+. Rentang nilai pH asam adalah bernilai 1 sampai dengan 6. Sedangkan basa adalah senyawa yang mampu menerima atau menyerap ion hidronium atau OH- ketika dia dilarutkan di dalam air. Dan rentang nilai pH dari basa adalah 8 sampai 14. Dan senyawa air adalah yang memiliki pH netral atau dinyatakan sebagai pH 7. Ini adalah grafik yang menyatakan nilai asam, netral, dan alkali. Asam adalah nih DH1 sampai dengan 6. Apabila pH-nya dia rendah 1, 2, 3 ini dinyatakan sebagai asam kuat. Sedangkan apabila 5, 6 mendekati ke arah netral 7 ini dinamakan asam lemah. Demikian juga dengan dinamakan basa. Apabila nilai pH-nya tinggi, ya, paling basa adalah 14. 13, 12 ini adalah suatu yang basa kuat. Apabila nilai pH-nya adalah 9, 8, maka ini dinyatakan sebagai basa lemah. Pengertian titrasi asidimetri. Perlu kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan titrasi. Yang dimaksud dengan titrasi adalah merupakan sebuah metode yang bisa digunakan untuk menentukan konsentrasi dari sebuah larutan dengan cara menetesi atau menambah sedikit demi sedikit larutan tersebut dengan sebuah larutan baku yang telah diketahui konsentrasinya. Dan larutan baku tersebut biasanya diletakkan di dalam sebuah buret. Kemudian yang dimaksud dengan titrasi asidimetri adalah merupakan titrasi penentuan kadar suatu sampel dengan menggunakan larutan baku asam sebagai titran ya. Seperti pada gambar berikut ini bahwa yang dinamakan titran adalah larutan baku yang sudah diketahui konsentrasinya. Titran itu larutan yang berada di dalam buret ya. Larutan titran ini akan kita teteskan sedikit demi sedikit ke dalam larutan yang ada di dalam Erlenmeyer. Larutan yang ada di dalam buret ini dinamakan titran, sedangkan larutan yang berada di dalam Erlenmeyer ini dinamakan larutan sampel kita yang berisi analit. Analit adalah sesuatu yang kita cari konsentrasinya. Ya, jadi titrasi itu adalah meneteskan sedikit demi sedikit larutan titran ini ke dalam larutan yang berada di dalam Erlenmeyer sampai ketemu titik akhir titrasi. Nanti bagaimana cara melihat menentukan titik akhir titrasi nanti ada kita bahas di belakang. Kemudian apa yang dimaksud dengan titrasi asidimetri? Titrasi asidimetri adalah apabila titran ya, larutan yang titran yang kita masukkan ke dalam buret ini adalah dia bersifat asam, misalnya HCl, H2SO4 atau asam-asam yang lain. Secara otomatis karena larutan baku atau larutan titran yang kita gunakan ini adalah bersifat asam, maka sampel-sampel yang bisa diuji atau dianalisis dengan metode asidimetri adalah sampel-sampel yang bersifat basah ya. Sehingga ada reaksi antara sampel kita yang bersifat basah dengan titran yang bersifat asam ya. Antara basah dengan asam ya. Terjadi reaksi netralisasi. Prinsip reaksi dari asidimetri ya. Reaksi yang terjadi dalam titrasi asidimetri ini adalah reaksi netralisasi di mana H+ atau larutan baku asam mengandung H+ ditambah dengan OH- atau sampel kita akan menghasilkan H2O atau netral sebagai garam. Misalnya di sini adalah HCl. Kita memiliki larutan baku HCl, kita gunakan untuk menetapkan kadar dari NaOH. Jadi HCl ketika ditambah dengan NaOH maka akan terjadi reaksi netralisasi menghasilkan NaCl plus H2O, di mana NaCl ini adalah garam atau netral. Titrasi asidimetri, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini titrasi asidimetri itu menggunakan peralatan yang kita gunakan untuk titrasi asidimetri adalah ada statif, kemudian ada klem, kemudian juga buret, Erlenmeyer ya, buret untuk menempatkan atau menaruh larutan baku atau titran kita. Sedangkan Erlenmeyer
untuk menaruh larutan sampel kita ya. Jadi ketika titrasi asidimetri maka larutan baku atau asam atau titran kita masukkan ke dalam buret, kemudian sampel kita dalam bentuk larutan kita masukkan ke dalam Erlenmeyer ya. Karena titrasi asidimetri maka larutan baku atau titrannya adalah suatu asam ya. Sedangkan larutan sampelnya adalah yang bersifat basa. Di dalam larutan sampel tersebut kita tambahkan larutan indikator ya. Indikatornya digunakan untuk menentukan titik akhir titrasi. Jadi ketika sudah terjadi perubahan pada cairan larutan sampel yang kita titrasi ya, yang disebabkan oleh adanya indikator ya, itulah untuk menentukan titik akhir titrasinya. Ada dua jenis titrasi asidimetri, yaitu titrasi asidimetri langsung dan titrasi asidimetri tidak langsung. Apa yang dimaksud dengan titrasi asidimetri langsung? Yaitu penentuan kadar larutan basa atau larutan sampel dengan menggunakan larutan asam sebagai larutan baku, di mana dilakukan dengan cara meneteskan titran ke dalam larutan analit sehingga terjadi reaksi secara langsung dan mendapatkan titik akhir titrasi yang secara langsung. Jumlah mol diperoleh berdasarkan hasil perhitungan secara langsung. Jadi di sini larutan baku kita HCl kita masukkan ke dalam buret, kemudian larutan sampel kita misalnya di sini ada NH4OH dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Di sini ditambah dengan suatu indikator dan larutan baku HCl sebagai titran ini kita teteskan sedikit demi sedikit. Di dalam proses titrasi ini maka terjadi reaksi secara langsung antara sampel NH4OH dengan larutan baku HCl. Jadi langsung antara NH4OH bertemu dengan HCl. Inilah dinamakan reaksi langsung. Sedangkan yang dimaksud dengan titrasi tidak langsung atau titrasi balik adalah yaitu dengan bantuan atau penambahan reagen berlebih kepada larutan analit atau larutan sampel kita. Biasanya analit yang bersifat kurang reaktif atau reaktivitasnya rendah sehingga perlu ditambahkan zat pembantu sehingga untuk meningkatkan reaktivitasnya. Ya, jadi penambahan reagen ke dalam larutan sampel tadi digunakan berlebih sehingga dan kelebihan dari reagen yang kita tambahkan itu nanti yang dititrasi dengan menggunakan HCl atau larutan titran atau larutan baku kita ya. Jadi jumlah mol larutan analit ditentukan dari titrasi antara sisa reagen atau kelebihan dari reagen yang ditambahkan dengan larutan standar asam. Contohnya di sini adalah penentuan kadar aspirin dengan menggunakan HCl ya. Di sini titran kita adalah HCl, kita masukkan ke dalam buret. Kemudian sampel kita adalah aspirin. Aspirin kita masukkan, kita bikin larutan aspirin, kemudian kita masukkan ke dalam Erlenmeyer ya. Larutan aspirin ini kita tambahkan NaOH berlebih ya. Karena kenapa berlebih? Supaya terjadinya karena pada penambahan NaOH berlebih maka terjadi reaksi antara aspirin dengan NaOH. Dengan reaksinya seperti ini tadi. Aspirin ditambah dengan NaOH berlebih maka akan menghasilkan Na aspirin plus H2O ya. Jadi aspirin kita ini bereaksi habis dengan NaOH ya. Karena NaOH yang kita berikan adalah berlebih maka setelah aspirin habis bereaksi dengan NaOH masih ada NaOH sisa ya atau kelebihan NaOH. Nah, kelebihan NaOH inilah yang kita titrasi dengan menggunakan HCl sehingga menghasilkan NaCl dan H2O ya. Jadi larutan sampel kita yang kita cari konsentrasinya adalah aspirin, tapi aspirin ini tidak bertemu secara langsung dengan HCl ya. Tapi aspirin ini bereaksi dengan NaOH, kemudian NaOH yang sisa inilah yang bereaksi dengan titran atau dengan HCl ya. Karena aspirin ini tidak bertemu secara langsung dengan HCl, maka ini dinamakan titrasi tidak langsung. Indikator ya, indikator adalah suatu bahan yang digunakan untuk menandai titik akhir titrasi, yaitu suatu titik di mana kita harus sudah menghentikan penambahan dari titran ke dalam larutan analit kita. Jadi indikator asam basa yang baik untuk titrasi adalah yang mempunyai trayek perubahan pH yang berada di sekitar titik ekivalen atau pada titik ekivalen. Kemudian adalah yang ketika terjadi perubahan warna, perubahannya itu jelas ya. Perubahan warnanya jelas sehingga kita bisa mengamati secara langsung dengan mata kita bahwa oh ini sudah terjadi perubahan warna. Di sebelahnya ini adalah ada beberapa zat-zat atau senyawa yang bisa digunakan indikator dan perubahan-perubahan warna yang terjadi. Misalnya yang kedua ini adalah phenolphthalein ya. Phenolphthalein itu pada suasana asam, jadi sebelah kiri ini gambar asam ini dia tidak berwarna ya.
tidak berwarna. Tetapi pada suasana basah ya, pH 8 atau di atas ini dia berwarna jingga ya. Ini namanya dari perubahan tidak berwarna ke jingga. Jadi mata kita bisa mengamati. Indikator adalah sangat menentukan bagaimana titik akhir titrasi terjadi dan di mana kita akan menghentikan proses titrasi atau proses penambahan titran ke dalam larutan sampel. Jadi dalam indikator asam basa ini, indikator yang baik adalah yang mempunyai trayek perubahan pH yang berada di sekitar titik ekivalen atau pada saat titik ekivalen. Jadi pada saat titik ekivalen sekitar pada trayek pH ekivalen ini terjadi perubahan dari indikator itu, sehingga itu bisa digunakan untuk menandai sudah terjadi titik ekivalen. Dan kedua, ketika perubahan warna terlihat jelas, jadi perubahan warnanya harus jelas ya. Jadi perubahan warna jelas, makanya kita bisa menandai bahwa itu sudah berakhir titik akhir titrasi. Jadi kan pada titrasi itu asam basa, misalnya asidimetri ini, bahwa larutan baku sekunder yang kita masukkan ke dalam buret ini dinamakan sebagai titran, kemudian larutan sampel kita masukkan ke dalam Erlenmeyer ya. Kemudian kita lakukan titrasi. Selama proses penetesan atau selama proses titrasi, maka terjadi reaksi antara analit kita, larutan sampel kita, dengan titran larutan asam ini ya. Terus terjadi reaksi, dan titik ekivalen adalah titik ketika larutan sampel kita habis bereaksi dengan larutan titran ya. Ketika larutan sampel kita yang bersifat basa ini bereaksi dengan larutan titran yang asam secara ekivalen ya. Jadi saat semua larutan sampel kita bereaksi dengan titran, dan kemudian pada saat titik ekivalen ini, pada saat seluruh sampel kita atau analit kita bereaksi dengan asam titran ini, kita tidak bisa mengamati ya. Maka kita perlu menambahkan indikator untuk mengetahui bahwa titik ekivalen sudah terjadi atau bahwa seluruh larutan analit kita sudah bereaksi dengan titran ya. Kita tambahkan indikator ya. Jadi ketika seluruh larutan analit kita sudah bereaksi dengan asam, dengan larutan titran kita, maka ketika kita tetap menambahkan titran kita, maka titran sudah tidak bereaksi lagi dengan analit karena analit sudah habis, dan titran ini maka dia akan bertemu dengan indikator, dan pertemuan antara titran dengan indikator atau reaksi antara titran dengan indikator ini menimbulkan perubahan warna, dan perubahan warna inilah yang kita amati. Dan ketika terjadi perubahan warna ini menandakan bahwa titik ekivalennya sudah terlewati dan kita sudah harus menghentikan penambahan larutan titran ini ya. Dan kita lihat berapa volume dari larutan titran yang kita butuhkan. Kita hitung berapa, dan untuk selanjutnya ini nanti kita gunakan dalam perhitungan untuk menentukan jumlah dari kadar dari larutan sampel kita. Dan apabila titik akhir titrasi yang kita tentukan ini terlewatnya terlalu jauh, atau misalnya net tetesannya terlalu banyak, maka volume yang kita dapatkan dari volume titran ini semakin besar, dan apabila semakin besar maka kesalahannya semakin besar ya. Jadi selisihnya dengan titik ekivalennya terlalu jauh, itu namanya apa? Kesalahannya semakin besar. Jadi konsentrasi yang kita tentukan, yang kita dapatkan dari perhitungan dengan volume titran yang terlalu banyak tadi tidak tepat ya, atau kesalahannya terlalu besar ya. Ini adalah daftar dari indikator asam basa ya. Jadi senyawa-senyawa yang bisa digunakan sebagai indikator dalam titrasi asam basa ya. Di sini ada biru timol, ada kuning metil ya, ada fenolftalein atau kuning alizarin ya. Indikator-indikator ini memberikan warna yang berbeda ketika dia berada dalam suasana asam atau dalam suasana basa ya. Sehingga karena kita titrasi asam basa ini bermain dengan asam basa, maka menggunakan indikator-indikator asam basa ini ya. Jadi ketika terjadi perubahan pH, maka dia bisa terjadi perubahan warna ya. Misalnya dari tidak berwarna menjadi ungu, jadi tidak berwarna menjadi merah kuning ya, seperti itu ya. Jadi indikator yang memiliki warna yang berbeda pada pH-pH tertentu ya. Indikator itu adalah bahwa indikator yang bisa memberikan perubahan warna pada pH-pH tertentu ya. Jadi ketika dia
berada dalam suasana asam dia berwarna X misalnya, kemudian ketika dia berada dalam suasana basa dia berwarna H, dan masing-masing indikator itu memiliki rentang pH tersendiri ya. Di sini di dalam daftar tabel itu ada nama-nama dari indikator dan juga ring pH di mana dia menimbulkan warna ya. Jadi dari inilah daftar dari indikator asam basa yang biasa digunakan sebagai indikator dalam titrasi asam dan basa ya, baik itu alkalimetri atau asidimetri. Di sini ada fenoftalein, ada metil jingga ya, ada metil merah dan beberapa yang lain itu. Kurva titrasi asidimetri ya. Ini adalah menggambarkan bagaimana perubahan pH ketika terjadi penambahan titran di sini adalah asam secara perlahan-lahan ke dalam sampel kita yang ada di dalam Erlenmeyer ya. Gambar yang pertama ini menandakan bahwa ini sampel kita adalah titran kita gunakan adalah suatu asam kuat, sedangkan sampel yang kita gunakan di sini adalah basa kuat ya. Kita masukkan Erlenmeyer ya, kita tambahkan indikator di sini ya. Jadi ketika belum terjadi titrasi, belum ada penambahan asam kuat ke dalam Erlenmeyer ini, maka suasana pH yang ada di dalam Erlenmeyer ini adalah dalam larutan sampel kita adalah bersifat basa kuat, maka di sini pH-nya adalah tinggi ya, di atas 10 ya. Dan ketika sudah mulai terjadi penetesan larutan titran ke dalam Erlenmeyer, diteteskan secara perlahan-lahan, maka secara perlahan juga pH dari larutan sampel kita yang ada di Erlenmeyer ini adalah menurun ya. Karena apa? Karena ada penambahan penambahan asam ya. Sedangkan sedikit demi sedikit menjadi lebih asam ya. Karena sampai pada titik ekivalen di mana penambahan asam kuat dengan basa kuat, maka titik ekivalennya berada pada pH 7 ya. pH 7 ya di sini. Ini namanya yang garis yang di atas pH 7 ini adalah sebelum terjadi titik ekivalen. Kalau sesudah pH 7 maka di sini sudah terjadi titik ekivalen ya. Setelah titik ekivalen kemudian kita tambahkan asam kuat terus ke dalam sampel kita ya. Ketika terus ditambahkan maka secara perlahan otomatis pH juga akan semakin asam. Karena apa? Semakin asam karena yang kita tambahkan asam kuat ya. Nah, titik ekivalen pH 7 ini telah mata kita tidak bisa mengamati. Yang dinamakan titik akhir titrasi adalah titik setelah pH 7 yang menandakan bahwa kita sudah mengakhiri atau menghentikan titrasi kita ya. Kita harapkan titik akhir titrasi kita tuh ya bersama-sama atau berdekatan dengan pH ekivalen. Ekivalen ini namanya apa? Bahwa seluruh basa kita, sampel kita sudah bereaksi secara 100% dengan asam kuat ekivalen ya, secara ekivalen sudah bereaksi semua ya. Kemudian titran kita tambahkan sedikit ya, untuk menandai kita tidak bisa lihat pada titik ekivalen ya, maka kita perlu indikator ya. Indikator satu tetes atau setengah tetes gelap setelah titik ekivalen ini kita menghentikan ya. Untuk tahunya titik akhir titrasinya bagaimana di dalam Erlenmeyer ini kita tambahkan di sini misalnya karena larutan kita bersifat basa, ketika kita tambahkan indikator fenoftalein, karena fenoftalein itu dalam suasana basa dia berwarna pink jingga ya. Jadi ketika kita teteskan lama-kelamaan suasana akan larutan ini menjadi asam ya. Kalau titik akhir titrasinya apabila larutan yang berwarna jingga ini sudah berubah warna menjadi tidak berwarna ya, itu adalah sudah berarti bahasa kita sudah habis ya, itu namanya titik akhir, dan kita harus menghentikan titik akhir titrasi ini apabila bahasa kita sudah habis gitu ya. Kemudian yang kedua ini adalah titrasi antara sampel analiknya yang bersifat basa lemah. Jadi sampel yang ada di dalam Erlenmeyer ini bisa basa lemah, kita titrasi menggunakan asam kuat ya. Ketika belum ada titrasi, kita lihat di titik grafiknya ini pH-nya ini dia karena bahasanya lemah, dia bahasanya di bawah 10 ya. Tidak, kalau yang basa kuat kan tinggi ya. Ini basa lemah posisinya di sini. Kemudian kita tetesi dengan asam kuat secara perlahan-lahan sampai terjadi titik ekivalen. Kalau di sini titik ekivalennya adalah karena dia basa lemah turun ya 5 sampai 6, berbeda yang ketika basa kuat dia masih 7 ya. Karena asamnya lemah, basanya lemah kita dengan asam kuat maka masih pH-nya menjadi 5 sampai 6 ya. Kemudian kita menghentikan titik titrasinya, titik akhir titrasinya ada sedikit setelah titik ekivalen ya. Ya, coba kita baca ya, zat pentitra adalah asam kuat. Daerah perubahan pH titrasi ada pH 4 sampai dengan 7 ya.
pH titik ekivalen berdasarkan perhitungan kita bisa tentukan nanti berdasarkan perhitungan lama sampai 6 ya. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah yang di sini terjadi perubahan ya. Kurva titrasi asidimetri dengan sampel atau analitnya bersifat basa kuat dan titranya asam lemah ya. Di sini zat pentiter adalah asam lemah sedangkan analitnya adalah basa kuat. Darah perubahan pH secara drastis berada pada pH 7 sampai dengan 10 dan pH ekivalennya ada pada pH 8 sampai 9. Indikator yang digunakan di sini adalah phenolphthalein. Sini kita akan memilih indikator pada titrasi larutan sampel NH4OH yang dititrasi dengan titran HCl. Jadi titrasi basa lemah menggunakan HCl sebagai larutan. HCl ini kan asam kuat sebagai larutan baku ya. Di sini terjadi reaksi antara NH4OH dengan HCl menghasilkan NH4Cl. Jadi pada saat terjadi titik ekivalen maka yang ada adalah NH4Cl ya. Kita lihat NH4Cl ini adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah ya, sehingga dia akan mengalami terhidrolis sebagian ya pada saat titik ekivalen. Dan kemudian kita menentukan dari grafik titrasi asam kuat dengan basa lemah ini, kita lihat bahwa titik ekivalen terjadi pada pH 5 sampai 6 dan perubahan pH yang drastis terjadi pada pH 4 dan sampai dengan pH 7 ya. Kemudian indikator apa yang tepat untuk kondisi ini? Ada dua yang mungkin kita tawarkan di sini adalah PP atau phenolphthalein dan metilurin. Phenolphthalein ini memiliki range pH 8,3 sampai dengan 10, sementara metilurin memiliki range pH 3,1 sampai dengan 4,4. Kalau kita lihat dari dua indikator ini, maka indikator metilurin yang memiliki range pH 3,1 sampai dengan 4,4 ini cenderung lebih dekat dengan titik ekivalen. Oleh karena itu, maka kita memilih metilurin kita gunakan sebagai indikator untuk titrasi NH4OH sebagai sampel dan menggunakan larutan baku HCl dan juga sebagai titran. Berikut ini adalah daftar dari senyawa-senyawa yang masuk kategori asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Tahapan analisis asidimetri atau pertama adalah pembuatan larutan baku. Larutan baku yang biasa digunakan untuk titrasi asidimetri adalah HCl dan H2SO4. HCl dan H2SO4 ini adalah termasuk larutan baku sekunder. Jadi dia harus distandarisasi dahulu dengan larutan baku primer. Ini bisa digunakan natrium tetraborat Na2B4O7 atau yang dikenal juga dengan borak. Bisa juga dengan distandarisasi menggunakan larutan baku primer natrium karbonat atau Na2CO3. Selain itu, HCl dan H2SO4 ini bisa distandarisasi dengan menggunakan NaOH. Tapi karena NaOH ini juga termasuk dia sama-sama baku sekunder, tapi NaOH yang sudah dibakukan ya. Tapi yang sudah dipastikan konsentrasinya berapa. Setelah itu kita menentukan indikator apa yang akan kita gunakan ya. Setelah menentukan baku sekunder, kita menentukan indikator yang akan kita gunakan. Setelah itu baru kita menentukan atau melakukan titrasi terhadap sampel untuk menentukan konsentrasi dari sampel kita. Dalam perhitungan dari konsentrasi larutan dalam titrasi asidimetri ini, maka sangat berkaitan sekali dengan perhitungan tentang konsentrasi ya. Menurut kita perlu mengingat kembali rumus-rumus dari molaritas, normalitas, dan juga rumus pengenceran. Jadi karena molaritas adalah mol per liter dan bisa juga milimol per mililiter, dan normalitas adalah molar dikalikan dengan ekivalen ya. Kemudian titrasi ini kan penambahan asam dan basa, penambahan cairan, maka prinsipnya di sini nanti adalah pengenceran ya, di mana V1M1 sama dengan V2M2 akan molar dan juga V1N1 sama dengan V2N2. Jadi normalitas ya, kita menggunakan normalitas karena terjadi dua reaksi antara dua senyawa yang berbeda ya. Ini adalah contoh soal dari asidimetri di mana suatu sampel BaOH 2 kali sebanyak 25 ml tepat dititrasi oleh 100 ml HCl 0,1 molar. Itu kan konsentrasi sampel tersebut. Nah, jadi reaksinya adalah BaOH 2 kali ditambah dengan 2 HCl menghasilkan BaCl2
plus 2H2O ya. Jadi karena ada ekuivalensi dari BaOH 2 kali adalah 2 ya di sini. Jadi V asam dikalikan molaritas dari asam dikalikan dari ekuivalen dari asam sama dengan volume dari basa dikalikan molaritas dari basa kali ekuivalen dari basa ya. Jadi 100 dikalikan 0,1 M kali 1 sama dengan 25 kali molaritas basa kali 2, sehingga diketahui molaritas basa sama dengan 0,2 M. Demikian materi asidimetri dari saya. Untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan materi alkalimetri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.